Puji Tuhan. Shalom yang diberkati Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati. Untuk gelombang yang kedua ini kita terus belajar bagaimana kebenaran firman Tuhan itu masih terus Tuhan berikan dengan limpah. Dan hari ini kita mau belajar di gelombang kedua ini adalah bagaimana kita memiliki kesetiaan kepada Tuhan. Makanya tema hari ini adalah harga sebuah kesetiaan. Bapak Ibu, setia atau kesetiaan adalah sebuah kata yang sangat penting bagi mereka yang berharap, bagi mereka yang sedang menantikan sebuah janji. Dan kata kesetiaan ini adalah kata yang sangat penting ketika kita sedang membangun hubungan orang per orang. Adakah kita dalam hal ini ketika engkau sedang membangun sebuah hubungan dengan orang untuk menjadi suami atau menjadi istri? Kata ini menjadi sangat penting bagi perjalanan hidup membangun keluarga. Tidak ada seorang pun suami atau istri ingin menjadi suami dan istri dalam satu keluarga yang dibangunnya hanya untuk sementara waktu. Itu namanya kawin kontrak. Tetapi yang di dalam Tuhan kita harus setia sampai mati. Dalam janji nikah setiap kita selalu ada kata-kata itu. Hanya mautlah yang memisahkan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini menjadi penting bagi kita supaya kita terus belajar bahwa kata kesetiaan, kata setia ini adalah sangat berarti bagi setiap kita yang membangun hubungan atau kita sangat berarti bagi kita yang sedang menanti atau sedang berharap janji yang kita ingin nikmati. Dan hari ini untuk contoh kesetiaan kita perlu belajar dari seorang yang bernamanya Kaleb. Dia sangat setia terhadap perintah, peraturan, dan ketetapan Tuhan. Dan kita perlu belajar itu di dalam Yosua pasal 14 ayat 6 sampai 15. Yosua pasal 14 ayat 6 sampai 15. Saya akan membacakan bergantian dengan saudara Kristri dan kita semua tentunya. Saya baca ayat yang genap, Bapak Ibu ayat yang ganjil. Firman Tuhan demikian. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefuna orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kadesi Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Sampai di situ dulu. Nah, kita perhatikan. Jadi apa yang disampaikan oleh firman Tuhan ini, kita perlu belajar dengan sungguh
bahwa Alkitab mencatat hanya 2 orang dari generasi yang keluar dari tanah penjajahan, dari tanah Mesir masuk ke tanah Kanaan itu cuma 2 orang. Dari berapa? Kalau nanti saudara hitung dalam kitab Bilangan pasal 1, mereka ketika dihitung ulang ada kurang lebih 600-an orang, 600-an ribu, 3.500 orang, itu orang yang 20 tahun ke atas. Bapak Ibu, kita mengerti dengan baik, Tuhan itu sangat mengasihi. Tetapi Dia sangat ingin supaya kita tetap setia. Lagu tadi kita sudah nyanyikan, betapa setianya Bapa terhadap kita, sehingga kita boleh ada, boleh hidup, boleh bergerak, boleh menikmati kasih setia Tuhan. Dan tentunya kita belajar dari 2 orang ini, Yosua dan Kaleb. Dan dari sekian ratus ribu hanya mereka yang bisa masuk. Kenapa? Karena syaratnya mereka adalah orang-orang yang setia. Kalau begitu yang lain ya tidak setia. Kegagalan bangsa Israel dalam perjalanan menuju tanah perjanjian adalah karena mereka tidak setia terhadap ketetapan, perintah, dan peraturan Tuhan. Akibatnya kata Tuhan, mereka sebagian besar mati di padang gurun. Itu artinya perjalanan waktu mereka keluar dari tanah Mesir, harusnya mendapatkan tanah Kanaan, itu gagal total. Tetapi Tuhan sangat tahu bahwa dari sekian banyak orang, ada 1-2 orang yang tetap setia kepada peraturan, pada perintah dan ketetapan Tuhan. Hanya itu perjalanan kita bisa memiliki tanah perjanjian dengan syarat taat. Karena memang kata kesetiaan ini kalau kita belajar, setia itu artinya harus punya indikasi yang namanya berpegang teguh, taat, patuh, dan yang penting lagi adalah teguh hati. Itu namanya setia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu kita belajar di sini adalah ketika Yosua dan Kaleb menjadi contoh bahwa mereka adalah orang-orang yang punya kriteria kesetiaan. Khususnya yang kita mau belajar ini adalah Kaleb. Ia memiliki kesetiaan dengan berkarakter integritas yang tinggi. Integritas ini biasanya diperlakukan hanya untuk manusia. Jadi saya punya integritas itu artinya saya punya kejujuran, saya punya yang namanya kesetiaan, dan saya harus punya yang namanya tidak termakan suap. Itu namanya integritas. Tidak terpengaruh oleh siapapun. Yang aku harus lakukan, orang yang berintegritas adalah orang yang hanya melakukan satu-satunya adalah kebenaran. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, integritas yang dipertontonkan, yang dilakukan oleh Kaleb itu bukan hanya antar manusia. Tapi integritas yang dilakukan Kaleb adalah terutama terhadap kesetiaannya kepada Tuhan. Dan inilah yang perlu kita belajar Bapak Ibu. Kaleb orang yang berintegritas, tentunya kita perlu cari tandanya apa. Kaleb punya integritas yang hebat. Kaleb punya integritas yang kuat. Yaitu Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai yang ke-6. Coba perhatikan ayat 1 dan 2 dulu. Ayat 1 dan 2. Tolong dibaca. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang. Semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Pemimpin-pemimpin di antara mereka harus disuruh. Itu artinya dipilih. Dari 12 suku ini,
Kita tahu setiap suku harus ada pemimpinnya, kepala suku. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune. Iya, dari suku Yehuda itu Kaleb bin Yefune. Kenapa begitu nama ini? Ini namanya baru pertama kali disebut. Kaleb pertama kali disebut di dalam Bilangan pasal 1 ayat yang ke-6. Dan kita perhatikan, dia adalah pemimpin, kepala dari suku Israel yang umur 20 ke atas yang bisa berperang. Itu ada berapa? 603.500 orang. Dan suku Yehuda adalah suku terbanyak. Nanti saudara perhatikan bahwa dalam Bilangan pasal 1 ini suku terbanyak adalah suku Yehuda. Berapa mereka? 73.400 orang. Suku-suku yang lain paling 40.000, 36, 52, 55. Tapi suku Yehuda tertinggi 74.600 kalau nggak salah. Nanti saudara lihat Bilangan, itu saya hafalnya begitu. 74.600 orang banyaknya. Berarti apa? Kaleb adalah pemimpin terbesar dari suku-suku yang ada. Tapi kita perhatikan, orang ini punya integritas. Nanti kita buktikan. Yang kedua, Kaleb punya integritas adalah, kalau kita melihat Bilangan pasal 13 ayat 30, bahwa ketika Musa memilih 12 pemimpin suku, salah satunya adalah Kaleb dan Yosua, mereka pergi mengintai tanah Kanaan. Pulang-pulang mereka membawa berita apa? Memang negeri ini negeri baik. Lihat hasilnya begitu luar biasa. Mereka mengangkat untuk 1 tandan anggur. Biasanya kan bisa dipikul 1 orang. Karena negeri ini begitu baik, 1 tandan anggur dipikul 2 orang. Itu artinya apa? Hasilnya luar biasa. Mungkin anggurnya biasanya sekecil begini 1 biji. Itu mungkin sebesar apel. Lah kalau 1 tandan, tidak kuat pikul sendiri. Alkitab mencatat mereka memikul 2 orang. Negerinya baik, tetapi hanya 2 orang khususnya yang membawa kabar baik dan membawa berita benar, membuat menenteramkan orang Israel, umat Israel. Alkitab mencatat cuma 1 orang, namanya Kaleb. Dia tidak membawa berita buruk, tetapi dia membawa berita baik, menenteramkan umatnya. Coba perhatikan Bilangan 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Karena perintah dari Tuhan, kalian masuk, aku yang akan ganti berperang. Jadi pengharapan, penantian, sebuah kesetiaan harus dengan keberanian dan korban. Itulah Kaleb. Dia punya integritas yang luar biasa. Integritas kedua, coba perhatikan pasal 14 Bilangan ayat 20 sampai 24. Kaleb itu adalah memiliki jiwa yang lain, atau dalam bahasa Inggris spirit, roh yang berbeda dengan orang kebanyakan. Nah, perhatikan Bilangan pasal 14 ayat 20 mulai. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun. Namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Tetapi hambaku Kaleb,
karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Iya, jadi Kaleb masuk negeri perjanjian, dapat janji Tuhan itu karena apa? Jiwanya, rohnya berbeda, lain dengan orang kebanyakan. Ini penting bagi kita Bapak Ibu. Jiwa itu mengisi yang namanya pikiran, perasaan, dan kehendak. Kenapa banyak orang gagal dalam kesetiaan? Karena pikiran, perasaan, dan kehendaknya itu tidak memiliki integritas. Tidak memiliki kebaikan yang sempurna. Makanya kita belajar ini. Kaleb adalah orang yang sangat luar biasa. Bahkan Alkitab mencatat integritas Kaleb itu terdapat di dalam Bilangan pasal 32 ayat 12. Tolong dibaca. Kecuali Kaleb bin Yefune orang Kenas itu dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Yang penting di sini adalah mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Kalau kita tidak sepenuh hati ikut Tuhan, ini biasanya terisi dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Tadi pagi dengar firman Tuhan dikatakan, kenapa kita bisa tersesat? Kenapa kita termakan oleh arus dunia? Karena kita memberikan peluang yang bukan Tuhan, memberikan peluang yang bukan firman, yang memberikan peluang kepada yang bukan kebenaran. Itu artinya dalam hati kita masih ada yang lowong, bukan seperti Kaleb, sepenuh hati mengikut Tuhan, sepenuh hati. Artinya kalau hatinya sudah penuh dengan firman Tuhan, tidak mungkin diisi dengan yang lain. Nah Bapak Ibu, integritas kesetiaan kita terjadi. Itu hanya bisa kalau hati kita penuh dengan kebenaran Tuhan. Orang yang seperti begini tentunya memiliki yang namanya tanda. Tanda kesetiaan dari Kaleb ini perlu kita belajar. Yang pertama, Kaleb memiliki hidup setia dalam integritasnya. Memiliki hidup setia dalam integritasnya. Tandanya apa? Yosua pasal 14 ayat yang ke-7. Yosua pasal 14 ayat 7. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Coba perhatikan. Kaleb memiliki hidup setia dalam integritasnya. Dan dia berkata apa? Aku membawa kabar dengan sejujurnya. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu dari Kades Barnea, mengintai negeri ini. Dan aku membawa pulang kabar kepadanya sejujur-jujurnya. Dia itu datang kepada yang namanya Yosua. Yosua dan Kaleb ini adalah apa? Sejajar. Sama-sama kepala suku. Benar? Yosua kepala suku, Kaleb kepala suku. Sama-sama pemimpin. Bedanya Yosua pemimpin untuk melanjutkan perjalanannya menggantikan Musa untuk masuk tanah Kanaan. Tetapi Kaleb dia adalah pemimpin suku Yehuda yang umatnya terbesar, 74.600 banyaknya. Terbanyak suku Yehuda. Tapi yang kita perlu belajar dari integritas seorang Kaleb adalah orang yang rendah hati. Ia meminta, ayat yang ke-6 tolong lihat. Dia memohon kepada Yosua
untuk sebuah tanah perjanjian. Ayat yang ke-6 pasal 14. Ayat yang ke-6, Yosua 14 ayat yang ke-6. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal pada waktu itu, berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Dia datang untuk apa? Untuk menyatakan kepada Yosua. Yosua, engkau tahu kan firman Tuhan bahwa aku dapat pemberian janji Tuhan untuk sebuah tanah pusaka. Ngapain datang ke Yosua? Oh, yang kasih tahu Tuhan kok. Nggak usah lapor Yosua juga, Kaleb harus dapat. Tapi saudara lihat tanda sebuah kesetiaan di dalam menjalankan integritasnya. Dia adalah orang yang rendah hati. Di dalam Ulangan pasal 1 ayat 34-36. Di sana dikatakan bahwa Tuhan menentukan bahwa Kaleb dan keturunannya mendapat tanah pusaka. Mendapat tanah perjanjian dari Tuhan. Tetapi Kaleb orang yang berbeda. Dia mau mendapatkan itu. Dengan segala kerendahan hati, dia lapor sama Yosua. Yosua, engkau tahu firman Tuhan yang disampaikan ke aku dan kamu. Bahwa kita sama-sama akan dapat tanah pusaka. Dia mau merendahkan hati. Inilah saya mau katakan kepada saudara, kita perlu belajar. Ada orang mentang-mentang karena disakasikan firman Tuhan sudah tidak peduli dengan yang lain. Tetapi Tuhan mengajar kita lewat karakter daripada yang namanya Kaleb. Kaleb adalah orang yang rendah hati. Dia pastikan dengan sebuah permohonan. Yosua, engkau tahu firman Tuhan. Dia tidak mentang-mentang saya pemimpin, kamu pemimpin. Suku saya lebih banyak, sukumu sedikit. Tidak begitu. Tidak ambil dengan cara-cara yang duniawi. Tetapi dia pakai cara Tuhan. Yaitu kerendahan hati berdasarkan firman Tuhan. Yang kedua kita lihat Kaleb memiliki kesetiaan hidup dalam integritasnya. Ayat yang ke-13. Lalu Yosua memberikan Kaleb bin Yefuna dan diberikannya Hebron kepadanya. Kok bisa begitu? Namanya Kaleb, dia adalah orang yang tunduk pada otoritas. Kalau lihat umurnya mungkin sama. Kalau lihat sukunya lebih besar. Cuman bedanya Yosua adalah yang menggantikan Musa. Dan inilah karena dia mengerti bahwa kepemimpinan Yosua adalah dari Tuhan menggantikan Yosua. Maka dia tunduk pada otoritas ini. Karena memang dikatakan oleh firman Tuhan, Yosua lah yang akan membagi tanah perjanjian kepada suku demi suku. Maka Kaleb dengan segala kerendahan hati dia datang kepada Yosua. Yosua, engkau pasti akan memberikan sesuai dengan firman Tuhan. Maka Alkitab katakan di dalam ayat 13, Yosua memberikan Kaleb bin Yefune tanah di sebelah Hebron. Bagi saya, ini yang perlu kita belajar. Jangan kita dapatkan jabatan atau kita dapatkan sesuatu, itu kita harus tetap tunduk pada otoritas. Otoritas tertinggi kali ini adalah Yosua. Walaupun sejajar mereka. Dalam hal apa? Mungkin dalam hal umur. Dalam hal apa? Sama-sama dari kepala suku. Tetapi ini yang kita tahu dan kita perlu terus belajar. Dan yang kedua, selain Kaleb memiliki kesetiaan hidup dalam integritas, Kaleb tetap setia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Perhatikan,
Bahwa Kaleb ini adalah orang yang ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Yang saya katakan tadi, orang yang sepenuh hati itu pasti teguh hatinya. Orang yang sepenuh hati itu pasti nurut pada perintah. Orang yang sepenuh hati itu pasti akan mengikuti tanpa embel-embel. Dan sepenuh hati dalam perjalanan pengikut sertaan Kaleb kepada Tuhan itu bukan hanya diri sendiri yang dia tahu. Tetapi dengar baik ayat yang ke-9, tolong dibaca. Bahwa ini adalah pengakuan dari seorang yang namanya Musa. Perhatikan. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Engkau mengikuti Tuhan Allahku, kata Musa. Dengan sepenuh hati. Siapa? Kaleb. Jadi itu diamati, diperhatikan oleh Musa. Bagaimana integritas, kesetiaan mengikut Yesus diperhatikan oleh Musa. Sehingga Musa menyatakan bahwa Kaleb, engkau adalah orang yang mengikut Tuhan sepenuh hati. Maka engkau wajib dan layak menerima janji Tuhan. Jadi yang kita perhatikan, ada banyak orang setia itu karena ukuran diri sendiri. Sudah kok, saya sudah setia. Tapi orang lain melihat enggak bahwa kita benar-benar setia. Dan yang lebih penting, kesetiaan kita mengikut Tuhan sepenuh hati. Nilainya harus dari Tuhan sendiri. Seperti khotbah minggu lalu. Saudara belajar dengan baik minggu lalu bahwa perhatian hidup kita ini dilakukan oleh 3 hal. Oleh siapa yang pertama? Oleh Tuhan. Yang kedua, iblis. Yang ketiga, oleh manusia. Siapa tokoh ini? Ayub diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan bilang, iblis, dari mana engkau? Aku lagi beredar-edar di seluruh dunia. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Dia adalah orang yang tidak ada tandingannya di dunia ini. Dia tidak ada orang yang seperti ini di bumi. Apa kata Tuhan? Saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Nah perhatikan, untuk Kaleb, Musa memperhatikan memang orang satu ini. Dalam mengikut Tuhan dia sepenuh hati. Tapi ayat yang berikutnya, Ulangan pasal 1 ayat 36. Perhatikan ayat Ulangan pasal 1 ayat 36. Apa kata Tuhan tentang Kaleb? Silakan dibaca. Kecuali Kaleb bin Yefune, dialah yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu. Karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan. Iya, akanku itu kata Tuhan huruf besar. Kataku itu huruf besar. Jadi yang ngomong ini adalah Tuhan. Aku melihat bagaimana kesetiaan yang namanya Kaleb. Dia mengikuti aku sepenuh hati. Maka aku akan memberikan tanah perjanjian kepada dirinya dan kepada keturunannya. Jadi Tuhan sendiri melihat, Tuhan sendiri menilai bahwa orang satu ini yang tadi kata Tuhan apa? Jiwanya lain, rohnya berbeda dengan orang kebanyakan. Apa buktinya? Tuhan melihat perjalanan hidup bahwa Kaleb begitu setia. Dengan apa? Sepenuh hati mengikut Tuhan. Kalau kita ukur perjalanan Kaleb, Alkitab membuktikan. Yosua pasal 14 ayat 7 dia katakan apa? Ketika aku berumur 40 tahun. Musa memilih aku untuk menjadi salah satu kepala
untuk mengintai tanah Kanaan. Umur 40. Kenapa umur 40 dipilih? Karena umur 39, 38, 37 dia itu punya integritas kesetiaan sudah teruji. Makanya dipilih. Jadi sejak muda ketika umur 40 dia dipilih. Untuk perjalanan masuk tanah Kanaan butuh waktu berapa? 45 tahun. 45 tahun. Makanya di dalam ayat yang ke-10 tolong dibaca. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Iya, umur 40 dipilih. Perjalanan untuk beredar-edar tanah padang gurun 45 tahun. Nah, dia buktikan ayat 10 bagian B. Sekarang aku sudah 85 tahun. 45 tahun dinilai oleh Tuhan. Orang satu ini punya kesetiaan mengikuti Tuhan sepenuh hati. Kita belajar ini. Jadi menurut saya kesetiaan itu kepada Tuhan dengan waktu menjadi penentu untuk kita mendapatkan janji-janji Tuhan. Artinya kesetiaan kita mengikut Tuhan diuji dengan waktu. Kalau kita setia dalam waktu tertentu yang Tuhan sudah tetapkan, maka kita akan menerima janji-janji Tuhan. Amin. Jadi perlu setia. Amin. Saudara harus kasih tahu sebelah-sebelahnya. Walaupun pakai masker, kasih tahu perlu setia. Supaya apa? Menerima janji-janji Tuhan. Apa akibatnya orang yang seperti ini? Yang pertama ayat 13-14 dibaca ulang. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu. Sampai sekarang ini karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Karena dia mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Pasal 15 ayat 13. Tetapi kepada Kaleb bin Yefune diberikan Yosua sebagian di tengah-tengah Bani Yehuda itu, yakni Kiryat Arba, seperti yang dititahkan Tuhan kepadanya. Arba ialah bapa Enak, itulah Hebron. Oh, jadi ternyata Yosua melakukan ini karena ada perintah Tuhan. Kenapa perintah Tuhan dilakukan oleh Yosua? Karena ada kesetiaan dari Kaleb. Jadi semuanya tidak serba kebetulan. Selalu ada titik perhatian Tuhan. Sehingga kita melihat Kaleb menerima dan mengalami sepenuh. Mengalami sepenuh janji-janji Tuhan. Adalah sangat dikasihani. Ada banyak orang sudah beribadah ukuran kurun waktu yang begitu lama, tapi tidak penuh menerima dan tidak penuh mengalami janji Tuhan. Ini yang kita harus tahu, kuncinya di mana? Kesetiaan kita itu harus diukur dengan waktu, harus diuji dengan waktu, supaya kita tetap sepenuh hati ikut Tuhan. Jangan menyeleweng ke kanan atau ke kiri. 600.000 lebih menjadi contoh bagi Kaleb bahwa mereka berjatuhan di padang gurun. Kenapa? Tidak setia. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita belajar dengan baik.
Yang kedua, akibat kesetiaan. Ayat yang ke-15, tolong dibaca. Dari sana ia maju Ayat menyeberang. 15, pasal 14. Nama Hebron. Ayat 4, pasal 14. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Iya, ini adalah puncak dari kehidupan orang yang setia. Apa itu? Menerima dan mengalami sepenuhnya janji Tuhan. Ketika umur 85 itu adalah puncak kehidupan keberhasilan dari Kaleb. Menerima, mengalami sepenuhnya janji Tuhan. Dan yang paling penting adalah Kaleb menikmati yang namanya perhentian. Perhentian di sini bukan mati. Perhentian di sini adalah sebuah puncak kehidupan dari seseorang yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Apa itu? Tuhan kasih Hebron. Hebron itu apa? Hebron itu artinya persekutuan. Saudara dengar, 6 hari saya bersama anak cucu di Jakarta. Pulang, cucu-cucu saya nangis. Perjalanan kami sudah hampir 200 kilometer dari Jakarta. Dicek sama omanya. Waduh, kata bapaknya, mereka baru berhenti nangis 9-15 menit. Jadi perjalanan kita sudah 1 jam perjalanan. Sudah 100 kilo lebih perjalanan. Mereka baru berhenti menangis. Kenapa? Karena tidak mau berpisah dengan oma opanya, uncle dan antinya. Kenapa? Sudah terlanjur bersekutu. Udah terlanjur bersekutu. Persekutuan yang indah itu paling sulit kalau berpisah. Saudara, kalau hidupmu benar, memiliki kesetiaan dan integritas yang benar dengan Tuhan, otomatikal kita ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Hebron. Keluarga kita, anak, menantu, cucu, kalau bisa hidup bersekutu indah. Jangan hidup cuman sementara. Isinya berantem melulu, gimana mau bersekutu? Saya bilang sama teman saya tadi, mau menikah itu gampang. Tetapi sesuai enggak dengan kebenaran? Jangan-jangan kalau kita menikah yang tidak sesuai dengan kebenaran, nanti seperti falsafah orang Jawa. Menikah itu sama dengan ngemut silet. Ngemut silet. Ngemut silet itu ngerti enggak? Ya seperti ngisap permen, taruh permen di dalam lidah. Supaya dapat nikmati manis permen harus di apa? Dikulum. Gigit. Kalau ngemut silet bisa dikulum? Mesti berdarah. Makanya persekutuan berdasarkan kesetiaan yang mengikuti Tuhan sepenuh hati pasti akan menikmati perhentian. Berhenti dari cakar-cakaran. Berhenti dari pertengkaran. Berhenti dari perkelahian. Hidup koyok ngemut silet. Ngene metu getene. Ngene luka meneh. Maka Alkitab tadi katakan apa? Amanlah negeri itu dan berhenti berperang. Stop. Kalau begitu kenapa engkau masih berada di dalam peperangan hidup? Karena engkau tidak berjalan berdasarkan kesetiaan kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Sehingga tidak ada ketentraman. Mesti ada perang. Kalau perang melawan darah dan daging itu terus sampai kita masuk tanah perjanjian.
Tapi kalau hidup dalam persekutuan, kita harus mengakhiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan itu kita belajar kesetiaan. Makanya judulnya adalah harga sebuah kesetiaan. Untuk apa? Untuk menerima dan mengalami sepenuh perjanjian Tuhan. Untuk apa? Untuk menikmati perhentian. Apa menikmati perhentian? Hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan dan sesama tanpa peperangan. Aman negeri ini karena ada orang-orang yang setia kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.